A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta sesuatu yang sudah menjadi fitrah setiap makhluk hidup. Cinta dapat diartikan sebagai sebuah emosi dari kasih sayang dan ketertarikan pribadi. Dalam bahasa Arab, cinta diistilahkan dengan mahabbah, yang mana berasal dari kata hub. Di dalam Al-Quran, hub memiliki makna yang berbeda-beda, mulai bermakna itsar atau mendahulukan atau mengedepankan, memilih, al-mawaddah atau cinta itu sendiri, al-qillah atau sedikit, hingga an-nafu atau bermanfaat. Banyak arti yang ditarik dari kata mahabbah oleh para ulama dan ahli ilmu bahasa Arab terdahulu. Salah satunya menurut Ibnu Faris, mahabbah berarti tetap teguh, mendampingi atau menyertai. Yang akan kita bahas dalam video channel Maswil Huda kali ini adalah macam-macam cinta menurut pandangan salah satu ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dalam kitab beliau yang berjudul Raudatul Muhibbin wan Nausah Mustaqim, atau yang berarti taman orang-orang jatuh cinta dan memendam rindu, telah dijelaskan beberapa jenis cinta dalam Islam. Hal tersebut juga dapat membantu kita untuk tidak tenggelam dalam sebuah cinta yang semu, cinta yang selama ini hanya kita dengar dan kita lihat dalam bentuk duniawi. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Mencintai Allah dengan segala keagungannya memang sudah menjadi hal yang selayaknya, bahkan sebuah kewajiban kita. Namun cinta kepada Allah saja tidaklah cukup. Para orang-orang musyrik, penyembah benda mati atau binatang, umat Yahudi dan cabang-cabang lainnya juga mengaku cinta kepada Allah dengan pemahaman mereka masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman halak yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya
dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 18. Maka jelas dalam ayat tersebut bahwa mencintai Allah saja tidak cukup menyelamatkan kita dari azab pedih. Harus disertai dengan pengesaan dan ibadah terhadapnya. Yang kedua, mahabbah ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai Allah. Ketika sudah mencinta, maka kita juga harus mencintai apa-apa yang disukainya, agar Allah pun juga mencintai diri kita. Perkara sederhana ini pun juga dapat membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah dan Islam, serta menjauhkan dari kekufuran. Yang ketiga, al-hub fillah walillah, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Ketika kita sudah mencintai dengan betul, ikhlas dan sepenuh hati kepada Allah, maka saat akan memulai cinta kepada hal lain pun juga harus karena dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hal tersebut dapat menjauhkan kita dari cinta-cinta yang salah. Dan dalam setiap cinta karena Allah dan dalam ketaatan kepadanya akan membuat kita menjadi lebih tulus dalam mencinta. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. 7 golongan tersebut adalah imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, orang yang hatinya selalu bergantung pada masjid ketika ia keluar dari masjid hingga ia datang kembali. 2 orang yang saling menyayangi karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Orang yang ingat Allah di waktu sunyi, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan orang yang bersedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, al-mahabbah ma Allah, cinta selain Allah bersama Allah. Cinta ini adalah cinta yang menduakan Allah. Dan dalam cinta seperti ini yang akan membawa kesengsaraan dan keburukan bagi siapa saja yang melakukannya, karena telah menjadikan hal lain sebanding atau sederajat dengan Allah.
Dan yang kelima, al-mahabbah at-tabi'iyah, cinta manusiawi. Pada cinta jenis ini berbeda dengan pembahasan 4 cinta yang telah disebutkan. Rasa cinta yang satu ini berhubungan dengan tabiat, watak, atau hal-hal yang kita senangi hingga kemudian menumbuhkan cinta. Namun tetap saja cinta jenis ini juga harus memiliki batasan khusus. Jangan sampai membutakan dan membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Semoga dengan penjelasan pembagian cinta yang singkat ini, kita dapat menata hati dan cinta kita kembali, agar menjadi hambanya yang selalu bersyukur serta mengharap ridhonya semata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.